merujuk pada surat yang termaktub dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 76. Bahwa kebaikan apapun yang manusia peroleh, adalah dari sisi Allah. Dan keburukan, musibah apapun yang menimpa manusia, itu akibat dari kesalahan dari mereka sendiri. Jadi tidak setiap keburukan yang menimpa manusia disebut takdir yang sudah digariskan. Keburukan yang menimpa manusia adalah karma dari perbuatannya sendiri. Dalam Islam, takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Yang disebut takdir mubram, yaitu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku. Manusia sama sekali tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Sedangkan takdir mualak, ketentuan Allah yang masih dapat berubah, sesuai dengan usaha manusia, sesuai usaha yang dilakukannya. Contoh dari takdir mualak adalah kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam bekerja, kesuksesan dalam mencari rezeki. Manusia diberi kebebasan pilihan dalam hidupnya. Karena itulah ada karma dosa, ada pahala, ada surga, dan ada neraka. Dan inilah 10 golongan orang yang akan mendapat karma tertutup rezekinya. Selain akan tertutup pintu rezekinya, akan selalu kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika memiliki usaha akan cepat bangkrutnya, jika memiliki tabungan akan cepat habisnya. Orang yang memiliki sifat dan melakukan perbuatan buruk yang dilarang dalam Islam ini. Jika melakukan perbuatan yang sering dianggap sepele ini, maka jika memiliki jabatan akan cepat dicopot dari jabatannya, anak dan istrinya akan menghamburkan harta bendanya. Di akhir zaman, mereka akan menjadi pengikut Dajjal, mereka akan menjadi pelayan setia Dajjal. Tidak hanya itu, jika sering melakukan perbuatan ini, dirinya dan anggota keluarganya akan sering sakit-sakitan dalam hidupnya, akan cepat meninggal, umurnya tidak panjang. Perbuatan dosa yang pertama, yaitu karma dosa dari perbuatan, memanggil orang lain dengan julukan-julukan. Dalam Islam memanggil orang dengan julukan sangat dilarang. Memanggil orang lain dengan julukan merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar. Dalil larangan memanggil orang lain dengan julukan termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 11. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan gelaran julukan yang buruk. Jadi sudah jelas bahwa jika setiap hari memanggil orang lain yang ada di lingkungannya dengan julukan, maka artinya setiap hari telah melakukan dosa besar. Dan karma dari orang yang sering melakukan dosa besar akan selalu mendapat masalah berat dalam hidupnya, akan tertutup pintu rezekinya, akan sering sakit-sakitan dalam hidupnya, dan akan cepat meninggal, umurnya tidak panjang. Karma dosa dari memanggil orang lain dengan julukan bisa dilihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan orang yang terbiasa memanggil temannya, memanggil tetangganya, memanggil anggota keluarganya dengan julukan, adalah lingkungan orang-orang yang banyak masalah dalam hidupnya, masalah kesulitan mencari rezeki, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam kesehatan dirinya dan keluarganya. Karena itulah jangan sampai terbiasa memanggil orang lain dengan julukan, panggillah orang sesuai dengan namanya. Memanggil dan menyapa orang dengan sebutan bapak, memanggil dengan sebutan ibu, memanggil dengan sebutan abang, jauh lebih baik dan akan terhindar dari karma dosa. Perbuatan yang kedua, yaitu orang yang membaca Al-Quran hanya di kerongkongan saja. Membaca Al-Quran hanya sebatas membaca saja, tidak melaksanakan dalam perbuatan dari yang dibaca, merupakan dosa besar dalam Islam. Dosa yang bisa menimbulkan karma, selalu kesulitan dalam hidup. Contoh membaca Al-Quran hanya sebatas membaca saja, itu seperti ini. Setiap hari sudah mendengar, juga pernah dibaca, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, tapi masih saja membuang sampah sembarangan. Contohnya lagi, sudah membaca surat Al-Hujurat, ayat 12.
Surat Al-Hujurat ayat 12 dalam Al-Quran adalah surat tentang larangan berprasangka buruk, larangan melakukan perbuatan bergunjing. Sudah mendengar dan sudah membaca larangan bergunjing, tapi setiap hari masih saja melakukan perbuatan bergunjing. Inilah yang dimaksud dari membaca Al-Quran hanya sebatas di bibir, hanya sebatas dibaca dengan suara indah, tapi tidak dilaksanakan dalam perbuatan dari setiap yang dibaca. Maka yang seperti itu termasuk dalam golongan perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa yang bisa menimbulkan karma cepat meninggal, perbuatan yang bisa membuat umur tidak panjang. Perbuatan yang ketiga, yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan mengagungkan sesuatu selain Allah. Yang termasuk dalam perbuatan syirik bukan hanya perbuatan menyembah berhala. Mengagungkan manusia yang dianggap tokoh, lalu memuja-mujanya, itu juga termasuk perbuatan syirik. Datang ke pemakaman, lalu meminta keberkahan di sekitar makam, juga perbuatan syirik. Perbuatan syirik bisa menjadi penghalang datangnya rezeki yang berkah. Karma dari perbuatan syirik juga membuat umur tidak panjang. Perbuatan yang keempat, yaitu berjanji palsu saat berdagang, sering bersumpah saat berdagang. Contoh berjanji palsu saat berdagang itu seperti ini. Misal sudah sepakat dan berjanji, jika barang rusak bisa dikembalikan untuk diganti, tapi ternyata diingkari. Barang tidak sesuai dan rusak, tidak mau menggantinya, tidak mau dikembalikan. Contoh dari bersumpah palsu dalam berdagang, yaitu mengatakan bahwa barang yang didagangkan, kualitasnya sangat bagus, tapi ternyata tidak seperti yang dikatakan. Berjanji dan bersumpah palsu saat berdagang, termasuk dalam golongan perbuatan yang besar dosanya. Yang melakukan dosa ini bisa terkena karma, yaitu kesulitan mencari rejeki, terhalang pintu rezekinya, dan tidak panjang umur. Yang kelima, yaitu wanita yang melakukan perbuatan tabaruj dan suka pamer harta benda. Tabarut adalah perbuatan seorang wanita yang suka memamerkan kecantikannya, suka memamerkan keindahan tubuhnya. Yang dimaksud dari memamerkan kecantikan, yaitu perilaku berhias yang berlebihan dan memperlihatkan bagian tubuh yang indah kepada yang bukan suaminya. Memamerkan perhiasan, memamerkan harta benda yang dimilikinya, juga termasuk dalam perbuatan tabaruj. Tabaruj merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tabarut termasuk ke dalam dosa besar, dan salah satu ciri dari wanita pengikut Dajjal di akhir zaman adalah wanita yang melakukan perbuatan tabarut. Perbuatan yang keenam, yaitu wanita yang suka memakai pakaian ketat, memakai pakaian yang tipis saat keluar rumah. Wanita yang suka memakai pakaian ketat dan memakai pakaian yang tipis pada saat keluar rumah adalah termasuk dalam wanita yang melakukan perbuatan tabaruj, perbuatan yang termasuk dalam dosa besar. Perbuatan yang ketujuh, yaitu perbuatan memutus tali silaturahmi. Perbuatan memutus tali silaturahmi sangat dilarang dalam Islam, perbuatan yang termasuk dosa besar. Dalam Islam menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sangat dianjurkan. Dengan memutus tali silaturahmi, maka akan terhalang pintu rezeki. Perbuatan yang kedelapan, yaitu melakukan perbuatan fitnah. Melakukan fitnah, menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan buruk, padahal orang yang dituduh tidak melakukannya. Maka perbuatan yang seperti itu bisa menimbulkan karma, akan selalu dalam kesusahan dalam hidupnya, akan cepat meninggal, akan sering sakit-sakitan dalam hidupnya, akan berumur tidak panjang. Perbuatan yang kesembilan, yaitu memiliki sifat dan melakukan perbuatan tidak amanah. Orang yang amanah, maka akan selalu mendapat rezeki yang berkah dalam hidupnya.
Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan tidak amanah akan selalu kesulitan mencari rezeki dalam hidupnya, akan terhalang pintu rezekinya. Perbuatan yang ke-10, yaitu orang yang kufur iman dan kufur nikmat. Orang yang tidak bersyukur atas rezeki yang telah didapat dan telah dinikmatinya, maka akan mendapat penghalang dalam mencari rezeki. Itulah 10 karma yang bisa membuat tertutupnya pintu rezeki, membuat umur tidak panjang, dan akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman.